وبركاته. الفاتح إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذرية أزواجه أرواح الأولياء والشهداء والصالحين أرواح مشايخنا ومشايخهم ذوي الحقوق علينا وجيراننا ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويزيد علينا ويكون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم بكراماتهم وبأن الله يرزقنا فتوح الدنيا رزقا حلالا واسعا وحسن الخاتمة على تلك الأيام بكل ما نوى به سلفنا الصالحون إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu senantiasa mensehatkan kita, memanjangkan umur kita, serta Allah berikan gretek hati kita untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu diterima oleh Allah. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah, para pengikut Rasulullah ila yaumil qiyamah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kajian fikih kita tentang keistimewaan Jumat yang sudah kita jelaskan bahwa keistimewaan Jumat dan malamnya ini kurang lebih 101 keistimewaan, dan malam ini menyambung dari keistimewaan Jumat yang ke-58. Yang kemarin 57, bahwa keistimewaan Jumat yaitu di dalamnya ada satu waktu yang bila kita berdoa maka diijabahkan oleh Allah. Waktunya ini berbeda-beda para ulama-ulama dalam penentuan waktu mustajabud dakwah di hari Jumat. Seperti mana Lailatul Qadar, penentuannya ini pun berbeda-beda para ulama. Yang jelas kesimpulannya, dari setiap detik, menit, jam di dalam hari Jumat, maka di situ ada mustajabud dakwah yang kita ini mengintai-intai waktunya itu. Oleh karena itu sedianya dikatakan oleh para ulama-ulama kita, dari salat subuh Jumat sampai terbenamnya matahari di hari Jumat, maka hendaklah kita selalu ingat dengan Allah Ta'ala dan selalu berdoa dengan Allah Ta'ala apa yang kita inginkan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, lebih-lebih lagi dalam urusan akhirat. Kemudian yang ke-58, as-sadaqah fihi tudha'afu ala ghairiha
minal ayyam. Sedekah di hari Jumat itu dilipat gandakan ketimbang hari-hari yang lainnya. Kalau di hari lainnya 1:10. Bahkan tergantung pribadi masing-masing sesuai dengan keikhlasannya. Alladzina yunfiquna amwalahum, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita itu ketika berinfak, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap kita bersedekah, maka seperti mana satu biji, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai. Yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, satu tangkainya mi'atu habbah, membuahkan 100 lagi buahnya. Nah, berarti hakikatnya ketika kita bersedekah dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala, maka sama dilipat gandakan 700 kali lipat ganda sesuai dengan keikhlasannya. Apabila sedikit keikhlasannya, maka 1:10. Apabila bertambah keikhlasannya, bisa 1:100. Bertambah lagi keikhlasannya, bisa 1:200, 500, sampai 700 kali lipat gandanya. Nah, apalagi ketika kita di hari Jumat ataupun malamnya, kemudian ikhlasnya luar biasa, maka melebihi daripada 700 kali lipat ganda pahalanya. Kemudian yang ke-59, annal hasanata wa sayyi'ata fihi tudha'afu. Amal kebaikan ataupun perbuatan kejahatan di hari Jumat itu dilipat gandakan. Kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan kemaksiatan dilipat gandakan dosanya. Nah, kebiasaan kan bilanya kebaikan, al-hasanat bi asyri amsalihha, dibalas dengan 10 kali lipat. Kejahatan, 1 kali berbuat kemaksiatan, maka Allah berikan dosa 1 dosa. Itu kebiasaan. Tapi ketika hari Jumat, maka dilipat gandakan. Kebaikan dilipat gandakan, kejahatan dilipat gandakan. Sama seperti al-ashhurul hurum. Nah, jadi di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan, yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Nah, kenapa jadi Ramadan ini mulia? Karena di dalamnya itu ada diturunkan Al-Quran yang mulia. Nah, diturunkan Al-Quran yang mulia. Nabi kita kenapa jadi mulia? Karena di antaranya Nabi ini diturunkannya Al-Quran, kalam Allah yang mulia. Jadi apabila kalam yang mulia ini diturunkan kepada seseorang seperti Nabi kita, maka Nabi kita lah yang paling afdal. Kalam Allah yang mulia diturunkan kepada malaikat Jibril, maka semua malaikat yang paling afdal adalah malaikat Jibril. Diturunkan lagi wahyunya ini kepada Nabi kita, maka Nabi kita yang paling mulia dari semua nabi-nabi. Nah, diturunkan ke bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini lebih mulia ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Nah, ketika Al-Quran yang mulia ini lalu kita pegang, lalu kita pakai dan kita baca, bahkan kita bisa untuk menghafal Al-Quran, maka insya Allah
Allah memuliakan kita. Nah, jadi mudah-mudahan anak cucu kita, zuriat kita ada yang hafal Al-Quran supaya ini menjadi mulia dan nyaman juga kita di dalam kubur. Nah, nyaman kita dalam kubur. Ketika itu sudah meninggal, anak kita sambil berjalan, sambil berkendaraan atau sambil bermobil, untungnya kurimin. Nanti bacanya Al-Quran. Jika sudah ia berkurimin untung, lalu pastinya menghadiahkan kepada almarhum kuitannya. Selama ia tahfiz Quran ini hidup, berkurimin untung, dihadiahkannya kepada kuitannya. Selama itu pula mengalir pahala. Oleh karena itu, waladun soleh, anak yang soleh ini termasuk adalah amal jariah kita. Termasuk amal jariah kita yang terus mengalir pahala sampai kita di dalam kubur. Nah, makanya setiap sembahyang kita harus ada mendoakan kuitan kita. Tanda kita berbakti lawan kuitan kita, mendoakan kepada kuitan kita, Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, jadi setelah bulan Ramadan yang paling mulia setelahnya itu adalah Al-Ashhurul Hurum, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, bulan yang tidak boleh berperang. Disebut Al-Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, dihormati dan tidak boleh berperang, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, baru Rajab. 4 bulan ini bila beramal kebaikan maka dilipat gandakan. Bila 4 bulan ini berbuat maksiat maka dilipat gandakan. Yang kayak kemarin bulan Rajab, nah, bulan Rajab bulan yang ada momentum yang wajib kita syukuri, peringatan Isra wal Mi'raj, bulan yang dimana kita dihadiahi sembahyang 5 waktu. Nah, itu wajib kita syukuri. Tapi di samping itu pula Allah memberikan lipat ganda amalan kebaikan kita di bulan yang 4 ini, termasuk bulan Rajab. Sebaliknya Allah lipat gandakan pula kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang setiap minggu Allah lipat gandakan adalah di hari Jumat. Nah, jadi amal kebaikan kita harus lebih banyak di hari Jumat, dan kita usahakan di hari Jumat itu jangan sampai ada berbuat maksiat karena dilipat gandakan. Wa akhraja at-Tabrani fil Awsat min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, tudha'aful hasanatu yaumal Jum'at, dilipat gandakan kebaikan itu di hari Jumat. Kemudian Al-Musayyib Ibn Rafi' qala man 'amila khairan fi yaumil Jum'at, siapa beramal kebaikan di hari Jumat, entah sembahyangnya, apakah baca Qur'annya, baca shalawatnya, bersedekahnya, menolongi orang, semua amal-amal kebaikan di hari Jumat, du'tifa bi asyri adhafihi fi sa'il ayyam, dilipat gandakan dengan 10 kali lipat ganda ketimbang hari-hari yang lainnya. Hari Sabtu bila kita beramal ibadah hari Sabtu 1:10, beramal ibadah hari Minggu 1:10, Senin 1:10, Selasa 1:10, Rabu sama 1:10, Kamis 1:10, ketika Jumat 10 kali lipat lagi, berarti 1:100. Nah, ini hadis Nabi ini kan.
Wa man 'amila syarran fa mithlu dzalika. Siapa yang beramal kejahatan, berbuat maksiat di hari itu, maka sama lipat gandanya dengan amal kebaikan. Nah, kalau di hari Sabtu yang berbuat maksiat 1:1. Nah, 1:1. Minggu 1:1. Jadi beda antara kebaikan melawan kejahatan. Kebaikan 1:10 di hari biasa, kejahatan 1:1. Tapi ketika di hari Jumat maka dilipat gandakan itu sama. Nah, sama dengan kebaikan di situ. Dilipat gandakan 10 kali lipat gandanya. Kemudian keistimewaan yang ke-60, qira'atu hamim ad-dukhan yaumaha wa lailataha. Kita dianjurkan membaca surah Hamim ad-dukhan. Nah, surah Hamim ad-dukhan. Nah, jadi biar cari aja tuh dalam Quran 114 surah di dalam Al-Quran. Biar cari surah ad-dukhan. Ad-dukhan. Nah, maka di sini kita dianjurkan membaca di hari Jumat atau malamnya. Biasanya kan yang kita tahu itu surah Al-Kahfi malam ataupun siang. Biasanya kita membaca surah Al-Kahfi, maka Jumat ke Jumat kita diampuni dosa. Kita baca surah Al-Kahfi, maka cahaya nur dari surah Al-Kahfi ini menjulang ke atas langit sampai ke Baitullah. Nah, jadi melintangnya sampai ke Mekah. Orang membaca dari Banjarbaru, cahayanya itu sampai ke Mekah. Nah, menjulang ke atas langit, memancar ke Mekah. Orang membaca dari Banjarmasin, menjulang ke Mekah. Siapapun yang membaca surah Al-Kahfi, daerah mana juga pun, bila membaca, pasti cahayanya itu menjulang ke Baitullah. Tapi kita aja nang kada melihat. Kita nang kada melihat karena kita banyak dosa. Seandainya orang dibukakan kasyaf hijab, inya melihat siapa-siapa orang yang membaca surah Al-Kahfi malam ataupun siang di hari Jumat. Rumah-rumah mana yang membaca surah Al-Kahfi, para wali-wali itu tahu. Sekalipun kita kada kepada membaca surah Al-Kahfi, kurang tahu. Itu kalau bisa memandang dengan mata hatinya. Nah, sama seperti mana surah Hamim ad-dukhan. Ad-dukhan itu maknanya kabut asap. Nah, kabut asap. Syurbud dukhan. Nah, syurbud dukhan. Orang ini berokok. Nah, rokok. Ini ada syurbul qahwah, ada ad-dukhan. Kalau syurbul qahwah itu minum kopi. Nah, ini dianjurkan, sunnah kita minum kopi. Nah, ada pula ad-dukhan. Ad-dukhan ini asap rokok. Biasanya kalau rokok ada asapnya. Nah, ini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram dalam segi rokok. Dan tergantung pribadi masing-masing. Kalau orang ini berokok sekalinya muntah darah, nah berarti hukum berokoknya apa? Haram. Tapi kalau orang berokok biasa aja berokok kan ada penyakit-penyakitan. Nah, setidaknya ini hukumnya adalah makruh di situ. Nah, makruh. Tapi ada juga bilanya kada berokok, pusing. Kada berokok, pikiran ini kacau. Kada berokok, masalah ini kada tuntas. Nah, maka hukum merokok ini tergantung pribadinya. Nah, amunya berokok, urusan tuntas. Kemudian kawan mengingat fokus konsentrasi beribadah. Nah, berarti lain lagi hukum masalah rokok bagi inya pribadi. Bisa hukum sunnah, bahkan boleh jadi hukumnya wajib.
Tapi kebanyakannya masalah rokok ini makruh. Nah, jadi ad-dukhan ini maknanya kabut asap. Kabut asap. Suatu ketika Nabi ini melihat orang-orang kafir Quraisy ini merajalela maksiat-maksiatnya. Sampai-sampai Nabi ini berdoa agar supaya orang-orang kafir ini yang menyakiti orang-orang muslim diberikan musibah oleh Allah Ta'ala. Nah, diberikan musibah. Tapi kebanyakan sejarah mengatakan bahwa Nabi ini apabila beliau disakiti untuk pribadi sidin kan melawan kadang berdoa dengan doa musibah ada. Tapi ketika orang-orang kafir ini menyakiti orang-orang muslim, nah orang-orang muslim selain sidin, maka sidin ini bisa berdoa dengan mendoakan orang mendapatkan suatu musibah. Nah, seperti orang-orang yang hafal Quran, sahabat Nabi diundang oleh kumpulan orang kafir untuk dijamu. Nah, lalu Nabi mempersilahkan. Nah, karena dilihat orang kafir ini baik. Ternyata di pertengahan jalan orang-orang yang hafal Quran, sahabat Nabi dibunuh semuanya. Pokoknya dibunuh. Sampai Nabi ini sedih. Bahkan Nabi ini berdoa dengan doa qunut nazilah. Nah, untuk supaya celaka terhadap orang-orang kafir yang membunuh sahabat-sahabat beliau. Jadi kalaunya orang kafir menyakiti beliau pribadi, Nabi mendoakan supaya dapat hidayah. Tapi ketika orang kafir ini menyakiti orang-orang muslim, menyakiti sahabat-sahabat Nabi, Nabi ini bisa mendoakan dengan doa supaya dapat musibah. Nah, ketika surah Ad-Dukhan ini menjelaskan Nabi berdoa untuk mendapatkan musibah terhadap orang-orang kafir. Sampai beberapa tahun orang kafir Quraisy Mekah ini mendapatkan satu musibah kemarau panjang. Nah, sudah kemarau panjang, masalah makanan pokok tuh hampir kan ada lagi, banyak ada lagi, apalagi padang pasir aja. Nah, lalu orang kafir ini berdoa. Ketika berdoa selalu di atas langit ini kabut. Nah, kabut asap. Bilanya berdoa orang kafir untuk meminta hujan, di atas langit ini kabut. Nah, maka disebutlah surah ini surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan karena kabut asap. Artinya orang kafir ini kadang dikabulkan Allah Ta'ala doa-doa mereka, sampai mereka ini mengaku bersalah melawan Nabi, minta maaf melawan Nabi, kemudian minta doakan kepada Nabi agar supaya turun hujan. Lalu Nabi berdoa, kemudian turun hujan. Setelah turun hujan, lalu kampungnya ini subur. Nah, ketika sudah subur, lalu mereka ini tetap membangkang Nabi, menyakiti sahabat-sahabat Nabi. Lalu Allah membalas di dalam surah Ad-Dukhan bahwa mereka nantinya akan diazab di hari kiamat. Nah, ini surah Ad-Dukhan. Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan di malam Jumat, ghufira lahu, maka diampuni dosanya. Dia baca surah Kahfi, dia baca surah Ad-Dukhan, dia baca surah Yasin. Ini amalan-amalan Jumat malam. Nah, baik dia gawi malam, dia gawi siang. Ini amalan 3 surah. Nah, 3 surah. Tapi kalau yang misalnya ada istiqomah, yang mana pian kawan? Oh, ulun Yasin aja. Misalnya lah. Nah, berarti Yasin pian rutin akan sampai ke mati. Oh, ulun kawan Al-Kahfi. Maka Al-Kahfi pian pakai sampai ke mati. Oh, ulun surah Ad-Dukhan sampai ke mati. Tapi lihat ketiga-tiganya, nah itu mencakup tuh keistimewaannya. Surah Yasin keistimewaannya dapat, surah Al-Kahfi keistimewaannya dapat, Ad-Dukhan pun keistimewaannya dapat.
Man qara'a hamim ad-dukhan, siapa yang membaca surah ad-dukhan fi lailatul Jumat, di malam Jumat atau hari Jumat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan terhadapnya satu rumah istana di dalam surga. Baca surah ad-dukhan, satu istana dalam surga. Kamunya rutin sampai ke mati setahun, berarti berapa bulan? 12 bulan, 1 bulan 4 minggu, 4 Jumat, berarti 4 kali 12, berarti 48 istana rumah di dalam surga, baru setahun. Kalau umur kita biasanya 80 tahun, anak-anaknya mulai umur 30 tahun, berarti 50 tahun kali 48. Nah artinya ini amalan surga. Setiap orang punya surah ad-dukhan ada istana dalam surga. Berarti hakikatnya orang ini masuk surga. Man qara'a ad-dukhan, siapa yang membaca surah ad-dukhan fi lailatul Jumat, di malam Jumat, asbaha maghfuran lahu, maka orang itu ketika paginya sudah diampuni Allah. Wa zuwija minal huril ain, dan nantinya di surga dikawinkan dengan bidadari. Nah, dikawinkan dengan bidadari. Nah, tapi di dalam kitab disebutkan ketika kita sebagai muslim mukmin masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga itu sudah terserah kita memilih bidadari-bidadarinya. Ratusan bahkan ribuan bidadari itu milik kita. Tapi yang istimewanya lagi bini kita. Bini kita ketika kita sebagai suami masuk surga, bini kita masuk surga, maka bini kita itu lebih cantiknya ini ketimbang bidadari. Nah itu amunya masuk surga. Minyak ada berarti bidadarinya. Jadi kalau bininya yang masuk surga, bininya lebih cantik ketimbang bidadari. Keistimewaan yang ke-61, qira'atu Yasin lailataha, baca surah Yasin di malam Jumat. Akhrajal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a lailatal Jumat hamim ad-dukhan wa Yasin asbaha maghfuran lahu. Siapa membaca malam Jumat surah ad-dukhan dan surah Yasin, maka di pagi hari diampuni dosanya. Man qara'a Yasin fi lailatul Jumat, siapa yang membaca surah Yasin malam Jumat, ghufira lahu, diampuni dosanya. Jadi alhamdulillah kita malam Jumat ada amalan-amalan yang sudah sembahyang hajat, afdalnya di malam hari, terutama malam Jumat. Kemudian baca Yasinnya, kemudian baca Ratibul Haddadnya. Jadi Ratibul Haddad ini kumpulan doa yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis, kemudian yang bersumber dari doa-doanya para ulama-ulama kita. Keistimewaan kita membaca Ratibul Haddad, di dalamnya itu ada Al-Falaq, ada An-Nas, ada ayat kursi, kemudian ada Amanar Rasul. Itu semuanya untuk menangkal sihir. Itu kan ada kan? Ayat kursinya ada, kemudian Amanar Rasulnya ada, Al-Falaqnya ada, An-Nasnya ada. Itu untuk menangkal sihir, menangkal para maya. Itu dengan Ratibul Haddad. Kemudian di dalam Ratibul Haddad ini fungsinya agar supaya kita mati husnul khatimah, karena di dalamnya ada ucapan ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam 7 kali. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah Ta'ala yang mempunyai kebesaran dan keagungan dan kemuliaan, amitna ala dinil Islam, matikanlah kami dalam agama Islam. Nah, berarti amalan supaya husnul khatimah.
Setidaknya kita baca Ratibul Haddad seminggu sekali. Lebih baik lagi ketika setiap hari. Nah, kemudian di dalamnya pun ada minta keampunan kepada Allah. Ya Rabbana wa'fu anna wa alladhi kana minna. Nah, ini semuanya minta ampun kepada Allah. Kemudian membaca Ratibul Haddad untuk pribadi kita dan kepada tetangga-tetangga, masyarakat yang di kampung, yang di komplek, itu pun mendapatkan afwah, mendapatkan keberkahan dengan sebab kita membaca Ratibul Haddad di masjid ini. Nah, di Masjid Nurul Kahruban kita baca Ratibul Haddad, maka sekomplekan ini itu mendapatkan keberkahan dengan sebab kita baca di sini. Sekalipun inya di rumah itu kadang baca. Buktinya mana? Di dalam Ratibul Haddad, aslahallahu umural muslimin, sarahallahu syarral mu'min. Aslahallahu umural muslimin, mudah-mudahan Allah memperbaguskan umural muslimin, keadaan orang-orang muslim, terutama di kompleks ini. Sarahallahu syarral mu'min, mudah-mudahan Allah memalingkan kejahatan orang yang mau menzalim. Nah, jadi bukan hanya untuk pribadi kita, tapi untuk sekomplekan, sekampungan ini. Itu berkah Ratibul Haddad. Banyak khasiat-khasiat kita baca Ratibul Haddad itu ada. Kemudian qira'atu al-Imran fihi, yang ke-62 disunnahkan kita membaca surah Al-Imran. Surah Al-Imran di hari Jumat. Surah Al-Imran ini banyak tuh. Surah Al-Baqarah aja juz 1 sampai 3 juz. Setelahnya baru Al-Imran. Nah, ini kan banyak lagi nih. Man qara'a surah allati yudhkaru fiha Al-Imran yaumal Jum'at sallallahu alaihi wa malaikatuhu hatta taghiba syamsu. Siapa yang membaca surah Al-Imran yang di dalamnya disebutkan Al-Imran, surah Al-Imran di hari Jumat, maka Allah memberikan rahmat terhadapnya. Wa malaikatuhu, dan para malaikatnya pun mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah untuk seseorang yang membaca surah Al-Imran di hari Jumat. Hatta taghiba syamsu, sampai tenggelam matahari di hari Jumat. Itu istighfar terus malaikat tuh. Nah, jadi banyak keistimewaan Jumat. Kemudian yang ke-63 qira'atu surah Hud, yaitu membaca surah Hud, Al-Kahfi, kemudian Ad-Dukhan, kemudian Yasin, kemudian Al-Imran, kemudian Hud, 5 surah. Berapa jam ya? Pokoknya keistiqomahan itu yang mana? Kawan. Nah, paling karena kita mau mengamalkan dari 5 surah ini barang sekali. Nah, barang sekali. Karena malam Jumatnya misalnya, nah, di rumah surah Hud, Jumat berikutnya surah Al-Kahfi, Jumat berikutnya Ad-Dukhan, Jumat berikutnya surah Yasin, Jumat berikutnya surah Hud. Kalau kita mengamalkan untuk ittiba mengikut sunnah Nabi. Nah, tapi yang kita rutinakan yang mana kawan? Surah Yasin, Mau empati di masjid aja, berarti surah Yasin. Iqra'u surah Hud yaumul Jumat, bacalah surah Hud di hari Jumat. Kemudian kalau disebutkan nih khasiatnya ini apa? Ketika membaca surah Hud di hari Jumat ada disebutkan. Kemudian yang ke-64 qiraah surah Al-Baqarah wa Al-Imran lailataha,
Surah Baqarah juz 1, juz 2 sampai pertengahan juz 3, berarti 3 juz. Malam Jumat tuh. Mun kayak ini sebiji Quran. 3 juz lah. Al-Baqarah tuh parah 3 juz. Ibadah Fatihah tuh Al-Baqarah juz 1 Al-Baqarah, juz 2 Al-Baqarah, pertengahan dari juz 3 habis sudah. Dilanjutkan lagi Al-Imran. Parah sejusan tuh. Berarti 4 juzan lah. Tambah Yasinnya pulang. Tambah surah Hudnya tadi 5-6 juzan. 5 atau 6 juz tuh. Tapi kalau orang tahfiz Quran 5-6 juz ini itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Karena dalam seminggu ini kan 7 hari. Nah, kalau 5 juz ya kali 6 hari berarti 30 juznya sudah khatam Quran. Hafalan-hafalannya 1 juz ini untuk mari kita kan. Nah, karena esok 5 juz pula. Nah, jadi kan jadi masalahnya ini hal yang biasa. Khusus hari Jumat itu mengamalkan 5 juz 6 juz ini. Namanya kita jingkar terus itu. Orang ada hafal Quran, lancar membaca Quran, minimalnya 15-20 menit kali 5 juz. Ya, anggaplah 20 menit nah, kali 5 juz 20 kali 5 berarti 100 menit. Berarti barang 2 jam. Nah, beliuran tuh barang. Apa? Pasti santai-santai kalau misalnya pagi subuh baca 2 juz. Kemudian kena sembahyang Jumat setengah juz. Kemudian asar berdentang aja lagi di situ. Man qara'a surah Al-Baqarah wa Al-Imran fi lailatul Jum'at kana lahu minal ajri. Maka barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran di malam Jumat, kana lahu minal ajri, maka dia diberikan pahala sebagaimana antara Labid wa Azuban. Nah, mungkin ini nama daerah lah, nama daerah. Antara daerah satu dengan daerah yang lainnya perjalanannya jauh. Nah, ketika kita baca surah Al-Imran, surah Al-Baqarah, pahalanya itu nah sama dengan perjalanan jauhnya antara Labid dan Azuban. Falabid al-ardus sabi'ah wa Azuban as-sama'us sabi'ah. Nah, lalu dijelaskan oleh Al-Imam Suyuti, Labid ini adalah al-ardus sabi'ah, 7 lapis bumi. Azuban as-sama'us sabi'ah, 7 lapis langit. Perjalanannya nih antara lapisan pertama bumi dengan lapisan kedua sampai lapisan ke-7, perjalanannya berapa tuh? Berapa puluh meter, bisa ratusan meter. Tanah yang pertama ya mungkin tanah coklat. Nah, karena ada tanah liat kuning, karena ada lagi tanah hitam, ada lagi tanah merah, ada lagi tanah putih, macam-macam tuh 7 lapis. Nah, perjalanannya berapa puluh meter, kemudian sampai 7 lapis langit. Jarak antara lapisan pertama, langit pertama dengan langit kedua itu jaraknya 500 tahun. Kalau kamu bayangkan pahalanya nih, pahalanya. Man qara'a lailatul Jum'ah surah Al-Baqarah wa Al-Imran kana lahu nurun ma baina urtiyah wa ujaibah. Siapa yang baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, maka Allah memberikan cahaya antara urtiyah dan ujaibah. Urtiyah arash, ujaibah asfal al-ardin, paling bawah dasar bumi. Pahalanya, cahayanya, cahaya. Jadi supaya diri kita itu bercahaya zahir batin, berarti baca surah ini
Amalan awet muda jangan baca surah ini, baca awet muda umur sedikit 70 tahun, umur makanya 40 tahun ya. Nah, ada berubah-ubah. Wongi dari kawan sekolah sampai ini muhanya itu dikenal. Terkadang kan kita dari sekolah sampai umur 50 tahun ada pindah lagi kita kawan-kawan. Ini dari sekolah sampai umur 50 tahun semua kawanan seangkatan ini tahu ini si Fulan. Berarti awet muda, tambah lagi nya bercahaya. Berarti amalannya itu adalah surah Al-Baqarah, Al-Imran di hari Jumat dan malamnya. Yang intinya Allah berikan cahaya batin di sini. Nah, cahaya batin menjulang sampai ke arasy, sampai ke dasar bumi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah, kita bisa mengamalkan surah-surah yang disebutkan oleh Al-Imam Suyuti. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min 'aynin la tarma, min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.